ketika Tuhan Yesus Kristus telah ditetapkan untuk mati. Setelah pengorbanannya, tubuhnya diturunkan. Jadi, di mana tubuh Tuhan Kristus diturunkan dan dikuburkan? Mari kita bicarakan. Seharusnya, orang yang telah ditetapkan untuk disalibkan. Menurut Alkitab, orang itu terkutuk. Orang yang terkutuk tidak layak untuk dikubur di dalam makam. Hanya dapat dikubur di tanah biasa. Kemudian, mereka melemparkan segumpal batu di atasnya. Begitu saja, jadi tidak dipedulikan lagi. Seperti mengubur seekor keledai mati atau seekor anjing mati. Tetapi Tuhan kita Yesus, setelah pengorbanannya, justru dikuburkan dalam makam seorang kaya. Mari kita baca tentang penguburan Kristus setelah pengorbanannya. Mari kita baca. Menjelang senja, ada seorang kaya bernama Yusuf, yang berasal dari Arimatea. Dia juga adalah murid Yesus, yang secara diam-diam berada di antara orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang pejabat terhormat, dan juga mengantisipasi kedatangan kerajaan Allah. Dia dengan berani pergi menemui Pilatus untuk meminta tubuh Yesus. Saat Pilatus melihat bahwa Yesus sudah mati, dia sangat terkejut. Memanggil kepala pasukan untuk menanyakan apakah Yesus sudah mati. Setelah kepala pengawal mengetahui hal itu, dia menyerahkan tubuh Yesus kepada Yusuf. Maksudnya, Yusuf adalah Yusuf dari Arimatea. Dia mengambil alih jenazah Tuhan Yesus. Kemudian, pada malam hari, orang yang datang untuk menemui Tuhan Yesus, Nikdim, juga datang. Kedua orang itu bersama-sama menurunkan jenazah Tuhan Yesus. Kemudian, dengan menggunakan rempah-rempah ini, 32 kilogram rempah-rempah itu, membungkus jenazah Tuhan Yesus. Sehingga, sesuai dengan kebiasaan penguburan orang Yahudi, yang menggunakan kain linen halus dan rempah-rempah, jenazah itu dibungkus dengan baik, lalu Tuhan Yesus dikuburkan. Jadi, Tuhan Yesus dikuburkan di dalam makam orang kaya Yusuf. Yaitu Yusuf yang mengambil jenazah Tuhan Yesus. Maksudnya, berada di dalam pekarangan itu. Yakni, di pekarangan yang berdekatan dengan tempat dia ditetapkan untuk mati. Di mana, di sekitarnya, mungkin ada sebuah pekarangan untuk menguburkannya. Jadi, tentang Tuhan Yesus Kristus yang dikuburkan dalam makam. Yang dikuburkan dalam makam Yusuf. Apakah ada nubuat dalam Alkitab? Kitab Nabi Yesaya berkata demikian. Meskipun dia tidak melakukan kejahatan yang kejam, dan tidak pernah mengucapkan kata-kata licik, tetapi orang tetap menempatkannya bersama orang jahat sebagai hukuman mati. Mereka berkata bahwa Mesias yang lama tidak melakukan kejahatan, tetapi dianggap sebagai orang jahat, sebagai pendosa, yang dibunuh. Namun, siapa sangka ketika dia mati, dia justru dikuburkan dalam makam orang kaya. Sekadar menunjuk bahwa seharusnya, orang yang terkutuk, menurut hukum bagi mereka yang telah ditetapkan untuk disalibkan, tidak layak untuk dikuburkan. Mereka hanya dikubur seperti seekor keledai mati atau seekor anjing mati. Namun, siapa sangka, dia justru ditempatkan dalam makam orang kaya. Jadi, Tuhan Kristus secara tepat dikuburkan dalam makam Yusuf. Yusuf adalah seorang orang kaya, dan juga anggota perkumpulan amal. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin agar Tuhan Yesus dikuburkan demikian. Hal itu menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sesungguhnya, dia menderita dan terluka. Itu adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan menjadikan hidupnya sebagai penebusan dosa. Dia akan dikenal oleh segala keturunannya, dan umurnya akan panjang. Apa yang disukai Tuhan akan terlaksana di tangannya. Setelah dia mengalami penderitaan dalam hidup, dia telah dilihat, dan menjadi puas dengan hasil jerih payahnya. Ini merujuk pada nubuat tentang pembunuhan Tuhan Kristus, yang kemudian dikuburkan dalam makam orang kaya. Saat itu, Maria dari Magdala bersama Maria ibu Yakobus dan Yoses melihat tempat di mana Yesus dikuburkan. Ketika hari Sabat tiba, mereka beristirahat sesuai dengan hukum yang berlaku. Maria dari Magdala di sini, dan juga Maria ibu Yakobus dan Yoses. Siapa sebenarnya ibu Yakobus dan Yoses ini? Dia adalah ibu dari Kristus Tuhan. Kedua Maria ini melihat tempat di mana Yesus Tuhan diletakkan. Salah satunya adalah ibu sendiri, dan satunya lagi adalah Maria dari Magdala. Demikianlah Kristus Tuhan dikuburkan. Hari ini, pelajaran kebenaran kita akan membahas tentang Yesus Tuhan kita. Dia sebenarnya seharusnya seperti dua penjahat yang tidak dicatat di mana mereka dikubur. Namun, secara logika, Tuhan tidak layak dikuburkan di makam orang kaya. Hanya bisa dibuang begitu saja. Dikubur sembarangan di lubang tanah. Seperti membeli keledai mati. Namun Tuhan kemudian mendapatkan penguburan yang sangat baik. Penyair seolah memberitahu dunia bahwa orang ini adalah sosok yang sangat berharga. Sebenarnya dia adalah anak Allah. Amin.